aja mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Kalau misalnya udah kelihatan, tolong direspon ya. Jadi ini materi kita untuk pagi hari ini, surat lamaran pekerjaan. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Belum. Ya, sabar. Belum. Oh, udah masuk nih Kresna Dana. Saya admit dulu. Oke, udah nampak? Belum? Belum. Macet, Mas. Belum, Bu. Oke, coba saya ulang ya. Kalau di saya udah nampak. Kalian pakai HP ya? Kalian pakai Iya. HP? Iya. Oh ya, nggak apa-apa. Pakai laptop, Bu. Oke, selamat pagi Weda. Selamat pagi. Ntar dulu, siapa nih masuk nih? Win. Oke. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum. Orang login. Belum, Bu. Ya, Hitam aja, Bu. sabar. Oh, udah. Win iPhone-nya siapa? Aswin ya? Enggak, saya kayak Samsung. Win iPhone-nya siapa? Tak 2 tahu. kali lagi dia masuk. Oke. Udah kelihatan semuanya. Yang mau SS langsung lewat HP-nya bisa. Yang pakai laptop silakan pakai perangkatnya di situ snipping tool. Kalau pakai snipping tool langsung bisa di SS kok materinya yang ada di sini. Password modal, Dok. Ya. Oke. Agung Aswin tolong dibisukan. Tolong Kenapa, Bu? dibisukan di silent ininya. Udah. Masih nyaut. Oke. Surat lamaran pekerjaan. Kalian pernah melihat rupa dari surat lamaran pekerjaan? Mungkin kalian dulu ketika disuruh berlatih untuk membuat surat dinas, salah satunya adalah surat lamaran pekerjaan. Karena surat lamaran pekerjaan ini termasuk ke dalam surat resmi. Oke, sambil menunggu yang lain, semuanya sudah disetting audio senyap. Jadi saya mulai dengan perkenalan diri dulu. Kalian mungkin sudah kenal dengan saya. Jadi untuk kelas 12, semester 5 dan 6, kalian akan sangat bergantung nilainya dari saya. Karena itu adalah modal kalian untuk mengikuti SNMPTN. Kalau misalnya kalian mau kuliah nanti. Karena SNMPTN itu dikalkulasikan dari nilai rapot kalian dari semester 1 kelas 10 sampai dengan rapot semester 6 kelas 12. Seandainya nanti kalau kalian itu tidak ada ujian, berarti semua nilai rapotnya akan digunakan. Tapi kalau misalnya kalian itu ada ujian, tiba-tiba nanti semester 2 kalian itu masuk itu buat ujian ya, berarti nilai rapot kalian untuk SNMPTN itu akan mulai dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1, yaitu hitungannya sampai semester 5. Kemudian semester 6-nya itu kalian akan melengkapi dengan ujian-ujian. Itu untuk KKM-nya kelas 12 adalah 78. 78 kayaknya kalian nggak mau deh ya di rapotnya ada nilai 78, minimal 80. 80 pun kayaknya jelek banget nilai di rapot 80. Nah, gimana caranya? Satu, saya ada sistem poin. Sistem poin itu dia pakai waktu. Misalnya, sekarang kalian itu akan mencatat. Nggak mungkin dong 2 jam kita akan habiskan untuk Zoom. Nggak mungkin. Berarti 1 jam atau habis materi ini, kalian akan langsung masuk ke Moodle, kalian akan buat ringkasannya. Kemudian kalian harus langsung mengirimkan tugas pada batas waktu yang sudah kita tentukan. Atau batas waktu yang kita sepakati. Kalau misalnya mengirimkan tugas lebih dari waktu tersebut, 1 menit aja lebih, itu saya potong langsung poinnya diskon 50%-nya. Jadi poinnya jadi setengahnya 0,5.
gitu. Habis itu yang kedua, nanti ketika kalian masuk ke Moodle, kalian itu akan ketemu tugas mandiri tidak terstruktur. Jadi nanti kalian itu akan membuat poster. Nanti saya kasih lihat contohnya dulu. Kemudian kalian akan membuat seperti itu, langsung dilengkapi dengan surat lamaran pekerjaannya dan CV-nya. Kemudian itu yang akan kalian presentasikan. Nah dulu ya, saya admit ada Angga, Baskara. Oh ini dia, William Baskara masuk ya. Oke. Nah, seperti itu kurang lebih pembelajaran kita sambil jalan. Mungkin ada beberapa hal yang terkendala jaringan atau apa, nanti bisa kita informasikan berikutnya. Oke, saya langsung masuk. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Jadi bisa kalian lihat di situ. Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang dibuat sepanjang 1 halaman penuh yang berisi tentang informasi pelamar kerja dan permohonan untuk menempati posisi tertentu. Biasanya surat lamaran kerja dikirim beserta surat riwayat hidup. Om Swastiastu, Gung Ade sudah bergabung. Terima kasih. Ya, Bu. Tadi ada kesalahan teknis. Oh, ada kesalahan teknis. Ya, selamat pagi. Ya, Bu. Ini ada bergabung lagi teman kalian, Angga. Oke, saya lanjut ya. Langsung Bung Ade disukan alias di setting audiosnya. Ya, terima kasih. Di dalam surat lamaran pekerjaan itu biasanya memuat yang pertama identitas diri atau di dalamnya itu ada nama lengkap, umur dan tempat, tanggal lahir, kemudian alamat. Kemudian jabatan yang diinginkan. Jadi misal kamu itu ingin melamar pekerjaan sebagai apa. Terus yang ketiga itu ada kualifikasi. Kualifikasi itu meliputi pendidikan, keahlian, atau pengalaman. Nah, Hehehe. Tolong yang belum disetting audio senyap siapa nih? Arya. Setting audio senyap. Kamu kamera, kamu setting. Audionya senyap. Raditya Satria. Audionya senyap. Presto nih. Ayam Presto kamu bagus Raditya Satria, tolong audionya senyap, bukan kameranya senyap. Oh, kalau enggak saya nih yang senyapin kamu dari sini. Win iPhone. Siapa nih Win iPhone nih? Pakai nama samaran lagi. Udah mukanya nggak nampak. Kik aja, Bu. Videonya disenyapkan, mukanya nggak diliatin. Oh, ini sekarang mukanya disetting. Oke, udah nampak dia. Oh, Davin. Saya kira siapa? Davin, tolong setting audio senyap. Oke, udah semua ya. Awas ada lagi yang bersuara nih. Oke, saya lanjutkan. Mana dia? Nah, ini adalah jenis dari surat lamaran pekerjaan. Jadi, jenis dari surat lamaran pekerjaan. Jenis dari surat lamaran pekerjaan itu ada 2, yaitu surat lamaran pekerjaan yang model digabungkan dan surat lamaran pekerjaan yang model terpisah. Kalau yang digabungkan seperti namanya, berarti antara surat lamaran dengan CV itu digabungkan. Berarti dia akan menjadi satu gabung. Sedangkan surat lamaran yang dipisahkan dengan CV itu surat lamarannya lain, surat CV-nya lain, atau daftar riwayat hidupnya lain. Berarti ada 2 lembar kan? Berarti itu disebut dengan model terpisah. Kalau yang gabungan tuh cuma 1 lembar aja dia jadinya. Terus nah, apa aja yang perlu kita perhatikan ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan? Yang pertama, surat lamaran pekerjaan itu tidak harus kita tulis tangan. Jadi, ada surat lamaran pekerjaan yang diketik. Biasanya surat lamaran pekerjaan yang ditulis tangan itu karena perusahaan ingin melihat goresan tangan dari si pelamar. Kalau yang diketik, dia tulisannya itu rapi.
Maaf ya, mungkin ada suara-suara agak gimana gitu di sini. Karena kita di sini satu ruangan itu beberapa orang. Jadi mungkin agak masuk ke kalian. Menjajal. Nggak bisa. Kemudian terus yang kedua, surat lamaran pekerjaan itu jika ditulis tangan harus jelas, bersih, dan tidak ada coretan. Tidak ada coretan itu maksudnya tidak ada penebalan huruf, tidak ada correction. Nyampe kresek-kresek. Coba di setting audio senyap. Saya lihat dulu nih. Nyampe setting audio senyap. Hari ini sama saya langsung nih. Harry. Ada Harry. Tak keluarkan dari kelas saya. Oh. Baru kan tenang. Habis itu yang ketiga, surat lamaran harus diikuti dengan CV atau daftar riwayat hidup. Berarti surat lamaran itu di dalamnya itu harus ada data pendukung, yaitu data pendukungnya itu CV. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan daftar riwayat hidup. Kemudian yang keempat, pelamar menyebutkan dirinya sebagai kata ganti saya, bukan kami. Karena kalau kamu ngelamar pekerjaan sama dengan ngelamar cewek, kamu nggak mungkin grouping gitu kan. Kamu ngelamarnya sendiri kan. Kamu itu menyerahkan cinta kamu nggak mungkin kamu rame-rame tapi sendiri kan saya. Gitu. Jadi kata gantinya di situ menggunakan kata saya, bukan kami. Terus yang kelima, pelamar menyebut pimpinan instansi dengan Bapak garis miring Ibu, jika sudah jelas pimpinannya. Kalau misalnya kamu nggak tahu pimpinannya itu cewek atau cowok, jangan tulis Bapak garis miring Ibu. Nanti dia jadi waria. Kalau misalnya udah tahu Bapak, berarti ditulis Bapak pimpinan. Kalau udah tahu Ibu, berarti ditulis Ibu pimpinan. Kalau nggak tahu, cukup tuliskan pimpinan aja. Jangan Bapak garis miring Ibu, karena pimpinan kamu nggak mungkin waria deh, cowok. Terus yang terakhir, calon pelamar harus sudah memiliki KTP. Bagi kalian yang belum punya KTP, berarti kalian belum boleh kerja. Karena kerja itu nggak boleh menggunakan KIA, kartu identitas anak. Nanti kamu disebut dengan eksploitasi anak di bawah umur. SIM, Bu, SIM? Maaf lagi SIM. SIM itu hanya sebagai data lampiran, bukan persyaratan. Oke, lanjut. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Oke, bisa dilihat di sini sistematikanya. Yang pertama itu ada tanggal, tempat, dan tanggal pembuatan surat. Jadi di situ ada Medan, 1 Maret 2013. Jadi misalnya kalau kita di sini di Denpasar, berarti Denpasar 28 Juli 2020 gitu misalnya ya. Habis itu lampiran dan hal, kalau dia misalnya lampiran, berarti kalau modelnya gabungan, berarti ditulis 1 gabung. Kalau dia modelnya terpisah, berarti kita tuliskan di situ 2 gabung, karena kan 2 lembar tuh. Nah, kalau misalnya hal, berarti udah jelas. Hal kita adalah surat lamaran pekerjaan. Untuk alamat surat, nah bisa lihat di sini, dia langsung yang terhormat. Nggak lagi kepada yang terhormat, nggak lagi gitu. Langsung yang terhormat Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan di tempat. Kalau misalnya buat mau ngelamar jadi guru di Dwi Jenderal ya, berarti yang terhormat Kepala SMA Dwi Jenderal Denpasar. Jangan buat yang terhormat Kepala Sekolah SMA Dwi Jenderal Denpasar. Kalau kamu buat Kepala Sekolah SMA berarti sekolahnya double. Terus yang keempat adalah salam pembuka. Salam pembukanya cuma 1, dengan hormat. Bukan salam manis, salam sayang gitu, nggak boleh. Itu untuk surat tidak resmi atau untuk surat pribadi. Salam tempel ya, Bu? Salam tempel apalagi nggak boleh. Lanjut yang kelima, alinea pembuka. Jadi alinea pembuka itu sama dengan paragraf pembuka. Jadi di dalamnya itu kira-kira kalimatnya seperti ini. Dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak garis miring Ibu. Artinya kalau misalnya di Dwi Jenderal kepala sekolahnya kan Bapak tuh, berarti di sini ditulisnya Bapak pimpin kayak gitu. Kalau misalnya di Semaksa gitu misalnya Ibu ternyata kepala sekolahnya, berarti di sini ditulis guru honor di sekolah yang Ibu pimpin.
kayak gitu. Adapun data pribadi yang saya sebagai berikut. Nah, yang tadi disebutin. Jadi SIM itu termasuk ke dalam lampiran, bukan data pribadi. Kalau KTP itu data pribadi, kalau SIM itu termasuk ke lampiran. Nah, ini kurang lebih sistematikanya sampai bagian alinea pembuka. Untuk organisasinya, ini ada 3. Yang pertama itu ada paragraf pembuka, yang kedua itu ada paragraf pertengahan atau isi, kemudian yang ketiga itu ada paragraf penutup. Nah, paragraf pembuka itu isinya apa aja? Yang pertama itu adalah rangkuman, habis itu nama dari si pelamar, sumber publikasi, dan informasi itu tuh ada lowongan kerjaan. Habis itu yang keempat nih pernyataan itu artinya kualifikasi diri kamu itu pekerjaan pada perusahaan sesuai dengan kamu, apakah kamu diam di perusahaan. Terus cuplikan berikut bisa kamu berikan setelah kamu itu bergabung pada perusahaan tersebut. Misalnya kamu dapat bekerja dengan tim, kamu memiliki loyalitas pekerjaan tinggi, kamu bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan, apa pokoknya yang bagus-bagus sehingga perusahaan itu mau mempekerjakan kamu. Terus untuk bagian paragraf pertengahan atau isi, di situ ada yang pertama adalah pendidikan, kemudian pengalaman kerja, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Nah, pendidikan itu berarti kamu menjabarkan riwayat pendidikan kamu dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Kalau misalnya sampai SMA, berarti sampai SMA aja. Misalnya kamu tamat SMA tuh mau kerja gitu ya, berarti kamu cukup melampirkan riwayat pendidikan kamu dari SD sampai dengan SMA. Pengalaman kerja, kalau misalnya kamu nggak punya pengalaman kerja, cukup kamu tuliskan fresh graduate, artinya kamu itu baru tamat. Sedangkan kalau kamu sudah pernah punya pengalaman kerja sebelumnya, misalnya kamu pernah kerja di warnet untuk jaga game online atau apa, boleh itu dicantumkan dari tahun berapa sampai tahun berapa kamu pernah kerja di situ, atau dari bulan apa tahun berapa sampai kapan kamu pernah kerja di situ, silahkan dicantumkan. Itu juga sebagai bukti kalau kamu itu bisa bekerja dan kamu itu orangnya jujur. Terus sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Nah, itu kayak kamu menyebutkan kelebihan atau keunggulan dari diri kamu sendiri, sehingga perusahaan itu mau mempekerjakan kamu dan bisa memberikan salary atau gaji yang kamu inginkan. Terus yang ketiga itu adalah paragraf penutup. Nah, dalam paragraf penutup, pelamar kerja dapat mengemukakan apa harapan dan tindakan yang diinginkan dalam menulis surat lamaran kerja. Jadi jelas kalau kita mengirimkan harapan, itu kamu ingin diterima dalam pekerjaan itu. Kamu ingin diterima di perusahaan tersebut. Nggak mungkin kamu itu ngelamar kerjaan untuk ditolak kan. Sama dengan kamu memberikan lamaran untuk pasangan kamu, pasti harapannya kamu itu ingin diterima. Nggak mungkin harapannya kamu itu ingin ditolak. Aswin hilang, Aswin, Agung, Aswin. Oke, berikutnya. Hadir. William Baskara, hidupin kameramu. Davin, hidupin kamera. Iya bu. Davin, William Baskara, kamu udah mandi apa belum? Nganggup jus singlet, cek. Belum, Bu. Mana kameranya nggak hidup? Nggak bisa lihat saya. Aduh, Bu. Enggal deh. William Baskara, enggal angkot ke sekolah kamu cepet. Sambil Davin, makan, Bu, sabar, Bu. Ih, misi sambil makan. Nggak, bercanda. Oke, maaf ya, ini ada yang non aktif soalnya kameranya, jadi ini dia. Oh ya ampun, rambutnya keren sekali, belum mesuki ya, sana konden. Saya masih ngantuk nih, Bu, belum tidur, Bu. Oh, kamu masih ngantuk, kamu udah cuci muka. Jenengmu mengikuti pelajaran cara gembel. Ya, Bu, emang, Bu, aslinya emang gembel, Bu. Oke, saya lanjut ya. William Baskara nih, nilai afektifnya C nih. Jangan deh, Bu.
Lihat nih jenengmu cara gendang kayak tuh. Udah deh. Sabar Bu, saya prepare bentar Bu. Balik ntar lagi ganteng. Aspek Balik sini ganteng dah. kebahasaan. Nah, cepat dikit sebelum saya cantumin C nih, afektifmu. Oke Bu. Oke, 5 menit. saya lanjut ya. Aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Jadi di situ ada 5. Yang pertama itu surat lamaran itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Artinya kamu itu nggak boleh pakai lo gue em kayak gitu, nggak boleh. Jadi surat lamaran pekerjaan itu kan buat instansi. Jadi kamu itu harus memperhatikan bahasanya. Kalau bisa disusun berdasarkan QEBI. Terus yang kedua, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Kata-kata yang sopan itu artinya tidak menyinggung pihak manapun. Jadi misalnya kamu pindah nih dari satu perusahaan ke perusahaan lain, kamu tidak boleh menjatuhkan atau menjelekkan perusahaan sebelumnya. Karena kalau kamu menjatuhkan atau menjelekkan perusahaan sebelumnya, kamu kemungkinan tidak akan diterima pada perusahaan yang akan kamu lamar. Sama dengan mantan juga kayak gitu. Misalnya, kamu mau punya pacar baru nih, jadi kamu tidak boleh menjelekkan mantan. Karena bahas mantan. Oh iya. Terus yang ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Jadi udah jelas sasaran kamu akan mengirimkan surat lamaran pekerjaan itu ke mana. Jangan nanti kamu itu tamat SMA nanti jadi manajer. Jadi itu kualifikasi pendidikannya udah nggak sesuai. Terus misalnya kamu tamatan S1 nih, S1 ekonomi, kamu mau ngelamar jadi barista. Kalau bosnya barista oke lah, tapi kalau waiternya barista kayaknya itu kurang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kamu. Terus yang keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Nah, udah saya bilang tadi, misalnya salah buat tanggal nih, harusnya tanggal 28. Habis itu kamu buatnya 23, terus kamu tebelin 3-nya itu jadi 8. Itu juga surat lamaran pekerjaan kamu bisa langsung dicoret, alias kamu itu tidak akan dipanggil buat wawancara. Habis itu yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur, hal, tempat tanggal surat, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, di situ pada bagian paling terakhir ada yang disebut dengan nama terang. Nama terang itu adalah nama lengkap. Jangan saya dikasih nama samaran kayak tadi Win Nyento. Jadi itu ada pakai iPhone, ada pakai Realme yang kayak gitu. Itu tolong diganti namanya dengan nama lengkap. Biar ketika saya itu melihat, oh saya udah tahu, oh orang William Baskara aja mau dipakai namanya dia. Oke, saya lanjut ya. Bagaimana cara kita menulis surat lamaran kerja? Jadi yang pertama, surat lamaran kerja itu ada yang diketik dengan komputer, ada yang ditulis tangan. Bergantung dari permintaan perusahaan. Gue kasuin kiap ya. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan itu ditulis dengan pola English style, bukan Indonesian style. Kenapa saya suruh dengan English style? Supaya ketika kamu itu berubah dia, misalnya nulis rinciannya, A titik apa, B titik apa gitu. Itu A-nya nggak berubah jadi sebuah, tapi dia tetap A. A misalnya lampirannya fotokopi ijazah, B fotokopi KTP. Jadi A-nya itu nggak berubah jadi sebuah. Itulah fungsinya saya suruh kamu untuk mengetik dengan format English style, bukan Indonesian style. Kemudian yang ketiga, surat lamaran itu terdiri atas kurikulum vitae. Kemudian ada ijazahnya juga, habis itu tidak perlu menggunakan materai, dan diharapkan kalau surat lamaran itu hanya terdiri atas satu halaman. Nggak boleh surat lamaran satu halaman, tanda tangannya itu di halaman berikutnya. Terus yang keempat itu CV-nya harus komprehensif, jadinya CV itu bisa kamu pertanggungjawabkan. Terus yang kelima itu tempelkan foto terbaru. Biasanya foto yang digunakan itu adalah foto 4x6. Oke, next. Nah, ini adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan. Nanti di Moodle juga udah saya upload contoh surat lamaran pekerjaan beserta CV-nya. Nah, ini adalah tampilan dari CV-nya. Bisa kamu lihat di sini ada fotonya 4x6 yang saya bilang tadi. Ada alamat, ada email, tanggal lahir, kewarganegaraan, bahasa, keahlian. Habis itu di sini ada riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, misalnya kamu pernah ikut OSIS dan lain-lain, tapi harus mencantumkan sertifikat.
Terus di situ juga ada penghargaan. Misalnya pernah ikut duta enggak, Ronda Truni atau apa. Nah, ini adalah contoh brosur atau poster yang akan kamu kerjakan. Jadi ini akan nanti kamu kerjakan untuk tugas mandiri tidak terstrukturnya. Jadi ada lowongan kerja, dibutuhkan segera Direktur BPR di Bodetabek, jadi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kemudian Klaten, dan Solo. Kualifikasinya boleh pria, boleh wanita, maksimal 45 tahun, diutamakan telah CRBD atau pengalaman bank minimal 5 tahun, terus lolos psikotes, bersedia mengikuti CRBD kalau misalnya dia itu belum punya pengalaman di bidang perbankan. Terus kirimkan CV dan lamaran lengkap ke ini alamat websitenya, kemudian di bawahnya itu adalah email. Kemudian paling bawah itu adalah HP-nya. Nah, ini adalah pekerjaan dari kelas 12 IPA 3. Oke, dia pakai inisial namanya FNW, jadi dia pakai kayak biar saya nggak tahu gitu, tapi udah masuk. Jadi ini yang akan kita kerjakan dulu. Ini untuk tugas berikutnya. Yang sekarang akan kalian kerjakan adalah kalian itu buat ringkasan materi dari pembelajaran kita hari ini. Kebetulan pembelajaran kita 2 jam, berarti waktunya sampai jam 9.40. Ya, sampai jam 9.40 ya? Ya, sampai jam 9.40. Tolong dikerjakan ringkasannya. Kalau Moodle-nya sudah bisa langsung diupload dalam bentuk video pendek maksimal 10 detik pada Moodle, sehingga bisa langsung saya berikan nilai. Nanti nilainya akan kalian terima dalam bentuk grade. Kalau misalnya enggak, bisa, oke, ini Titania baru masuk. Kalau misalnya nggak bisa, kita akan sepakati video pendeknya yang durasi 10 detik itu, catatannya udah selesai nyatet, kan kalian videoin tuh dari awal sampai akhir ringkasannya, itu kalian kirimkan pada PC pribadi WA grup, PC pribadi WA saya ya. Kalau misalnya modalnya nggak bisa, saya mau WA aku. Bukan WA aku, Aswit, WA grup. Saya maunya WA grup, tapi nanti kasihan di WA grup. Mending PC pribadi ke saya aja. Tapi saya mau cek dulu modelnya. Biar... William Baskara, tolong buka. Oke, udah. Ada pertanyaan dulu tugasnya yang harus kalian kerjakan sekarang. Yang harus kalian kerjakan. Ya, berarti apa? cuma ngeringkas aja, Bu ya? Ya, ngeringkas saja di buku catatan, boleh buku catatannya digabung. Ini kan saya baru gabung nih, Bu. Saya baru datang dari kamar mandi nih, Bu. Saya nggak tahu Bu, slide 10 tuh belum tak SS, Bu. Oke, yang belum di SS, nanti saya kirimkan rekaman pembelajaran kita ke grup ya, karena ini sudah saya rekam. Jadi yang baru... kelihatan tadi, Bu ya? Ya, kelihatan kok semuanya, slide-nya apa kelihatan. Dikat aja, Bu, nanti, Bu. Ya, Bu. Pokoknya buat seringkas mungkin. Bien bertanya, tulisan berat, kamu tak kasih nilai 0,5. Mencaya calon dokter kan tulisannya harus berat gitu, Bu. Ada kok calon dokter yang bagus tulisannya, ada ngai-ngai. Tahu nanti resepnya kan, Bu. Oke. Tahu nanti resepnya. Berarti pembelajaran kita sampai jam 9.40. Ini sudah pukul 8.35. Berarti kalian punya 60 menit kurang lebih untuk menyelesaikan pekerjaan kalian. Saya kirimkan rekamannya, silakan kalian ringkas, dan yang sudah silakan divideokan berdurasi 10 detik. Langsung ke pribadi saya, ke PC pribadi, atau nanti kalau udah saya bilang upload ke Moodle, silakan upload ke Moodle. Karena IPA 4 dia udah bisa upload ke Moodle. Kayaknya IPA 3 bisa juga. Oke. Ada pertanyaan lagi? Biar nggak panjang lebar, kalian nggak punya waktu buat nyatet nih. Ada pertanyaan? Enggak. Tidak. Ya, oke. Kalau tidak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Saya tutup dengan ya baru mau gabung, baru habis mandi. Santi. Santi. Bubar. Cipin. Bubar. Siap. Aduh, sakit banget.